Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basawan Hasanuddin akan mempresentasikan materi yakni perkembangan Indonesia pada awal kemerdekaan, pada masa awal kemerdekaan. Indonesia merupakan suatu negara yang berada di antara dua benua, yakni benua Australia dan Asia, dan berada di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan suatu negara yang sudah merdeka sejak sekitar 74 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun perkembangan-perkembangan yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama di bidang politik. Indonesia pernah menerapkan suatu sistem, yakni sistem demokrasi liberal, yang kemudian diubah menjadi suatu sistem yang sekarang ini digunakan adalah sistem demokrasi terpimpin. Tentu itu membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih mencari bentuk. Itu ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki kelengkapan negara, kelengkapan pemerintahan seperti kepala negara, administrasi yang jelas. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang 1945 yang dilaksanakan di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan pemilihan presiden atau kepala negara pada rapat yang sama. Setelah itu dilaksanakan lagi sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas tentang pembagian wilayah Republik Indonesia, dan dilanjutkan dengan pembentukan kementerian, dan juga dilanjutkan lagi dengan pembentukan Komite Nasional, dan pembentukan Komite Nasional itu dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan dibentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 23 Agustus 1945. Soekarno mengesahkan BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan selanjutnya pada tanggal 5 Oktober dibentuk Tentara Nasional, yakni TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Perubahan bentuk NKRI ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Republik Indonesia Serikat, dan kembali lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dianggap secara tidak langsung dapat memperlemah kedudukan Republik Indonesia. Karena itu salah satu keinginan Belanda untuk memperlemah kekuatan Indonesia. Di bidang ekonomi, perkembangan di bidang ekonomi pada saat awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi pada saat awal kemerdekaan di Indonesia terbilang belum stabil karena masih memiliki masalah-masalah ekonomi yang dialami seperti inflasi yang terlalu tinggi dan blokade laut. Inflasi yang terlalu tinggi itu disebabkan karena beredarnya uang negara Jepang yang tidak dapat dikontrol atau tidak dapat ditangani dengan baik. Karena pada saat itu Indonesia masih belum memiliki mata uang sendiri. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan mata uang De Javas, yakni mata uang Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua, masalah ekonomi yakni blokade laut. Belanda melakukan blokade laut agar perekonomian Indonesia menjadi runtuh. Salah satu yang dilakukan oleh Belanda adalah untuk tidak blokade laut adalah agar Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan ekspor impor dari luar negeri. Dan yang ketiga adalah di bidang pendidikan. Indonesia merupakan pada zaman penjajahan sangat sulit bagi anak-anak untuk
mengikuti pendidikan atau belajar. Hanya sebagian kecil yang dapat merasakan yang namanya pendidikan. Olehnya itu, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia segera mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan. Dan yang terakhir, budaya, bidang kebudayaan. Sebenarnya, sejak zaman dahulu, sebelum Indonesia merdeka, kebudayaan sudah ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah melukis dan lain sebagainya. Itu terbukti karena pada zaman penjajahan, seorang tokoh yakni yang bernama Raden Saleh melakukan mengkritik penjajah Belanda dengan cara melukis dengan media lukisan. Pada lukisan Raden Saleh tersebut, itu menggambarkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia atas penjajahan Belanda. Mungkin itulah yang sempat saya presentasikan pada video hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.